Mikum, kembali lagi di channel Sumindal Official. Oke, sebelum berlanjut ke alur film, saya mau curhat dulu sedikit. Kenapa ya, di saat situasi negara lagi genting gini, aku kok malah kangen sama si dia? Udah gitu aja, terima kasih, sama-sama. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Indo Tallgrass. Film yang sangat musingin bagi anda-anda yang tiap hari mamamnya cuma sama uyah badak doang. Kenapa? Karena di film ini kalian akan diajak main kejar-kejaran sekaligus dibuat pusing oleh time loop atau sebuah lingkaran waktu. Film ini bercerita tentang teror penuh rahasia di balik ladang rumput yang tinggi. Film garapan Vincenzo Natali ini diselamatkan oleh open ending yang bikin kita bebas berasumsi atau malah tetap berada di titik keliuran yang teramat dalam. Pokoknya film ini cocok deh buat kalian yang pengen olahraga otak. Oke, langsung saja, selamat menempo dan motor lewat. Dan nginjem duit atuh lur. Kita kesana dengan seorang anak yang pantas dan juga pemberani. Oh, it's alright, 'cause I know that you love me, baby. It's alright. Di awal kita akan disuguhi pemandangan jalan yang panjang dengan ladang dan juga rawa di kanan kirinya. Di sini ada dua bersaudara yang akan pergi ke San Diego. Ada Becky dan juga Carl kakaknya. Namun si Becky yang sedang hamil tiba-tiba merasa mual dan ingin olab. Akhirnya mereka pun menepi tepat di sebuah ladang rumput yang tinggi. Setelah itu terlihat Becky meminta untuk kembali, tapi Carl marah karena mereka sudah hampir sampai ke tujuan. Kandungan Becky ini sudah berumur 6 bulan, namun kekasihnya tak bertanggung jawab. Tujuan mereka ke San Diego untuk memberikan anak tersebut kepada saudaranya. Tapi si Becky berubah pikiran dan akan mengasuh anaknya sendiri. Itu sebabnya dia meminta untuk kembali. Dalam percakapan tiba-tiba ada seorang anak kecil yang menggerok-gerok minta tolong. Terdengar suara tersebut bersumber dari ladang rumput yang berada di situ. Anak itu berkata, "Tolong aku bernama Tobin. Aku sudah sabulan leuwih tilu poe tersesat di sini. Aku juga rindu jajan tahu bulat. Tolong aku." You're what? Akhirnya mereka memutuskan untuk menolong si anak itu yang mengaku bernama Tobin. Carl memarkirkan mobilnya di sebuah gereja yang sudah terbengkalai. Di halaman terlihat juga ada beberapa mobil yang sepertinya sudah lama tak terpakai. Kid! Hey, stuck in here for days. Carl langsung masuk ke rumput tersebut dan Becky yang sedikit ragu pun menyusulnya. Di sini Becky mencoba menelepon bantuan, namun sayang seketika sinyal pun elap-elop lalu terputus. Sepertinya jurik sawah, jin iprit, jin hidung, jin bodas, jin teun sudah merubah server koneksi di tempat ini. Carl yang terlalu semangat mencari si Tobin, akhirnya dia lupa dengan keadaan si Becky dan mereka pun terpisah. Suara mereka masih terdengar sangat dekat, tapi anehnya mereka sangat sulit untuk saling mencarinya. Becky pun mengajak untuk melompat secara bersamaan agar lokasi mereka bisa diketahui. Namun Carl khawatir akan kandungan si Becky. Carl takut saat melompat nanti bayinya keluar di tempat ini dan mungkin akan diberi nama Ahmad Rumput. Oke, lanjut. Saat melompat, ternyata jarak mereka sangatlah dekat. Untuk memastikannya kembali, mereka pun melompat lagi. Dan saat lompatan kedua ini, anehnya mereka tak terlihat satu sama lain. Di sini mereka mulai rewas sekaligus tersadarkan kalau ada sesuatu di tempat ini. Becky terjatuh dan Carl berlari ketakutan sambil menggerok-gerok nama Becky sampai akhirnya dia terjatuh tepat di hadapan mayat seekor anjing yang bernama Freddy.
Mereka terus berusaha mencari satu sama lain. Saat langit mulai redup dan hari pun akan segera poek, terlihat si Becky ini sudah merasakan kelelahan. Saat Becky sedang ngareureut, tiba-tiba muncul seorang pria. Ternyata dia Ross Hambord atau ayah dari si Tobin. Dia pun mengajak Becky untuk bersama mencari Carl dan Tobin. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini, Carl mengeluh karena hingga larut malam pun dia tak menemukan Becky. Saat itu juga tiba-tiba Joel ada seekor anak kecil yang membawa mayat seorang burung gagak. Dan ternyata dia adalah Tobin yang sudah membuat Becky dan Carl masuk ke dalam ladang ini. Dia berkata, kau akan menemukan Becky, tapi akan lebih mudah setelah dia mati, karena ladang ini tak menggerakkan benda mati. Jujur, saya pribadi juga bingung saat pertama kali melihat film ini. Tapi karena saya tipikal orang yang memiliki rasa penasaran yang menggebu-gebu, akhirnya saya berusaha untuk memahaminya. Intinya, ini mah karena goib lah. Dan ternyata, alasan si Tobin berada di tempat ini juga karena suara teriakan seseorang yang meminta tolong. Hah? Kita ke Becky yang masih bersama Ross. Mereka sedang mengobrol tentang kehamilan Becky. Jadi, si Ross ini ngepoin terus tentang kehamilannya. Lalu, Becky melihat benda-benda aneh serta potongan rambut yang berdarah. Dan seketika Ross pun menghilang. Akhirnya Becky kembali menggerok-gerok Carl. Dan saat Becky ketakutan, tiba-tiba muncullah sosok menyeramkan. Cal! Entah itu jurik apa namanya, tapi tenang, saya akan menggali lebih dalam lagi tentang sosok astral yang satu ini. Oke, lanjut. Di saat bersamaan, ternyata Carl diajak oleh Tobin ke suatu tempat di mana ada sebuah batu besar berwarna hitam di sini. Tobin berkata, jika kau menyentuhnya, maka ladang rumput akan memberi jalan untuk menemukan Becky. Dan saat Carl akan menyentuh batu tersebut, tiba-tiba Becky berteriak dan Carl pun langsung OTW. Sorry, Cal. Too late. Becky! Wait! You'll never find her that way! Siang pun tiba. Terlihat ada seorang pria yang sedang mencari Becky dan Carl. Pria ini bernama Travis. Dia kekasih Becky sekaligus calon ayah dari anak yang Becky kandung. Jadi dia ini sudah sadar dan akan bertanggung jawab dengan perbuatannya. Itu sebabnya dia mencari Becky. Dan ternyata Travis sudah mencarinya selama 2 bulan. Dalam perjalanan dia melihat mobil Becky yang sedang terparkir di sebuah gereja. Lalu dia turun dan masuk ke dalam gereja. Namun dia tak menemukannya. Travis yang merasa Becky dan Carl berada di tempat ini, akhirnya dia masuk ke ladang rumput tersebut. Kali ini si Travis yang memiliki kecerdasan seperti saya pun akhirnya dia mengikat rumput untuk menandai jalur yang sudah dia lalui. Namun sayang, kecerdasannya dikalahkan oleh sekumpulan rumput itu. Entah mengapa si rumput tersebut seperti hidup dan melepaskan ikatan dengan sendirinya. Tak cuma itu, Travis juga rewas saat melihat sinar mata Poe yang tiba-tiba berpindah posisinya. Saya berpendapat kalau sinar mata Poe pun sekongkol dengan rumput tersebut. Entahlah, hanya si amang-amang tukang tahu kaget yang tahu. Di sini Travis mulai merasakan keanehan di tempat ini. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Travis sedang ngarengkol, dia dikagetkan oleh kemunculan Tobin yang secara tiba-tiba. Terdengar juga di saat tengah peting rumput-rumput itu akan bersuara, dan ternyata itu suara orang-orang yang juga terjebak di ladang ini. Itu sebabnya ada beberapa mobil di halaman gereja. Tapi Travis, Becky, Carl, Tobin beserta keluarganya tak akan terhubung dengannya. Dan anehnya lagi, si Tobin ini sudah mengenal Travis dan sudah bertemu sebelumnya. Dia juga tahu di mana Becky berada. Hah? Sampai sini pasti Maraneh semakin pusing. Mending sebas dulu deh, karena menurut psikolog salah satu cara untuk menenangkan diri yaitu ngudud.
Lanjut, Travis pun akhirnya memaksa Tobin agar mengantarnya ke tempat di mana Becky berada, dan sangat terkejutnya dia setelah melihat Becky yang ternyata sudah digembrong oleh sekumpulan laler. Itu artinya Becky sudah maut. Travis pun akhirnya pingsan. Pagi harinya Travis terbangun. Travis yang sudah sangat frustasi, akhirnya dia mendengar suara orang, lalu dia berteriak meminta tolong. Hey! Hey! I'm stuck in here! Help me! Dan anehnya orang itu adalah Tobin dan keluarganya yang akan berlibur dan sedang menepi di sebuah gereja. Ternyata awal dari terjebaknya Tobin dan keluarganya disebabkan oleh teriakan Travis. Hah? Nanaonan ieu. Jadi gini penjelasannya. Ternyata ada hubungan jelas antara batu raksasa di tengah ladang dan sebuah gereja di seberang jalan. Batu besar itu membuat rumput mampu memanipulasi ruang dan juga waktu. Dan mereka semua ini terjebak dalam sebuah time loop atau putaran waktu tanpa henti. Tak cuma itu, yang menyentuh batu tersebut juga akan kehilangan insting kemanusiaannya dan menjadi pembunuh yang sangat kejam, atau kata lainnya adalah psikopat. Jadi mereka ini bertemu dengan orang yang sama di masa lalu dan di waktu yang berbeda. Mereka juga bisa dibunuh berulang kali tanpa henti. Bagaimana? Kalian paham? Hah? Gak paham? Sulit memang ngobrol sama pengki yang dikasih nyawa. Kayaknya waktu lahir tali pusar kalian dimamam sama kucing. Oke, lanjut. Singkat cerita, Travis, Tobin, Becky, dan Cal akhirnya bertemu. Dan yang jelas mereka bertemu di waktu yang berbeda. Mereka memutuskan mencari jalan keluar bersama. Tobin diangkat ke pundak, lalu dia melihat bangunan gereja. Mereka pun memutuskan untuk menuju gereja tersebut. No, just, I think I see something. It's a building, I think. Hey, which way is it? That way. Dalam perjalanan, tiba-tiba Becky ngajengkang. Sepertinya Becky dirasuki oleh roh jahat. Saat itu juga Ross muncul dan menolong Becky. Dan saat Tobin kembali diangkat, ternyata bangunan gereja itu tak terlihat lagi. Ross mengajak mereka untuk mengikutinya, dan Ross juga mengaku mengetahui jalan keluar. Akhirnya mereka pun mengikuti Ross. Malam pun tiba. Ternyata Ross mengajak mereka ke tempat batu raksasa sekaligus memaksa mereka untuk menyentuh batu tersebut. Dan saat Cal akan menyentuh, tiba-tiba Natalie atau ibunya Tobin melarangnya. Natalie berkata, Ross sudah meninggal. Ross yang kita lihat ini adalah Ross yang sudah dirasuki oleh roh jahat. Jadi saat ini mereka sedang berhadapan dengan Ross yang sudah menjadi psikopat. Dia akan membunuh mereka semua. You don't have the advantage here. Is that a threat? Saat mereka akan berlari, namun Natalie atau ibu Tobin tertangkap lalu dibunuh olehnya. Just flesh. And all flesh is grass. Travis, Becky, Cal, dan Tobin tiba-tiba bertemu dengan anjing Tobin di waktu yang berbeda. Anjing tersebut menunjukkan jalan ke suatu tempat, dan ternyata mereka diajak ke sebuah bangunan tua yang berada di tengah-tengah ladang tersebut. Mereka bersembunyi dari kejaran Ross. Di sini terlihat Cal yang sangat membenci Travis karena sudah menghamili adiknya. Akhirnya mereka berkelahi, dan saat itu tiba-tiba Ross datang. Lalu mereka pergi ke atas bangunan. Go this way. Saat berada di atas, ternyata mereka melihat jalan dan sebuah gereja yang sangat dekat. Lalu si Travis terpeleset. Si Cal yang sangat membencinya membiarkan Travis terjatuh. Saat itu juga Ross muncul. Becky, Cal, dan Tobin akhirnya ke bawah dan kembali masuk ke ladang rumput tersebut. Becky menanyakan keberadaan Travis, namun si Cal berkata, lupakan bajingan itu. Becky yang mengetahui si Cal sudah berbuat sesuatu kepada Travis, akhirnya Becky pun marah dan tak mau bersama Cal lagi. Di sini Cal tertangkap oleh Ross lalu dibunuh. Bring her and Travis.
Kita ke Becky dan ternyata batu raksasa itu menginginkan bayi yang berada dalam kandungan Becky dan Becky pun terbunuh tepat di hadapan batu raksasa tersebut. Saat ini yang tersisa hanya Travis dan Tobin. Namun saat Travis dan Tobin berada di batu tersebut, tiba-tiba Ross menyerang Travis. Ross dan Travis pun garulung sapaeh-paehna. Travis berhasil membunuh Ross oleh seikat rumput yang dililitkan ke beheng Ross. I'm not coming back here! Lalu Travis yang sudah muak dengan semua ini, akhirnya dia memutuskan untuk menyentuh batu tersebut. Dan anehnya Travis tak kehilangan insting kemanusiaannya. Tak dijelaskan kenapa, mungkin karena Travis punya ilmu rawa rontek atau sebagainya, entahlah. Travis yang sudah menyentuh batu tersebut akhirnya mengetahui jalan keluar sekaligus cara agar Becky dan Cal kembali hidup. Dia juga memberi sebuah kalung kepada Tobin untuk mempercayai Becky dan Cal di luar sana. Lalu Travis mengeluarkan Tobin dari sana dan mengorbankan dirinya yang tetap berada di situ. Tujuannya agar lingkaran waktu ini berhenti dan tak ada lagi korban selanjutnya. Tobin pun tiba-tiba berada di sebuah ruangan dan ternyata itu ruangan belakang gereja. Tobin pun berhasil keluar. Dia melihat Becky dan Cal di waktu yang berbeda. Lalu Tobin mencegah sekaligus memberikan sebuah kalung kepada mereka agar Becky dan Cal percaya dengan apa yang terjadi di ladang ini. Dan akhirnya mereka tak masuk ke dalam ladang tersebut. Itu artinya Becky, Cal, dan Tobin selamat dan mereka pun berencana melaporkan ini semua ke pihak yang berwajib. Get back here right now. Please, don't leave. Di scene akhir ini terlihat Travis sedang ngahuleng. Dia menahan rasa lelah, sakit, lapar, hingga rasa garatel. Lalu dia terkapar dan mungkin akan segera maut. Rumput di sekitarnya juga bergerak, lalu menutupinya, dan film pun tamat. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa membuat kalian terbebas dari segala macam penyakit dan utang piutang. Amin. Oke, pesan dari film ini adalah yang lagi main ke tempat seram berhati-hatilah, dan yang ada di hati jangan main-main ke tempat yang seram. Misalnya selingkuh gitu, anjing cinta wedei. Oke, see you next time dan